about sub for sub, bicara tentang saling sub. There are some advantages and disadvantages. Ada berapa kelebihan dan kekurangannya. What are they? Apakah itu? Alright, we talk about the advantages first. Kita bicara tentang keuntungannya dulu ya. First, of course, we get subscribers. Tentu saja kita dapat subscriber ya. And if we gain so hard, dan ketika kita jika kita mengupayakannya dengan sangat gigih intinya gitu ya, we can achieve 1K. Kita bisa mencapai 1K in short time, dalam waktu yang singkat. Probably about 2 or 3 months, mungkin sekitar 2 atau 3 bulan. Yeah, and then the second, we have new friends from everywhere. Kita dapat teman ya dari berbagai tempat ya. Whether from Indonesia or from another country, baik itu dari Indonesia maupun dari negara lain. And then the third, we learn some characters. Kita belajar tentang karakter and cultures, budaya, and languages, dan bahasa. Now we go to the disadvantages. Kita ke kekurangannya ya. First, we must sub and visit back to those people they sub us already. Kita harus sub kembali dan juga mengunjungi kembali mereka yang sudah mensubscribe kita ya. And then the second, we have to stay up almost every day. Kita harus begadang tiap hari, hampir tiap hari, to do stream, untuk melakukan live streaming for watch hour, untuk jam tayang ya, and spend a lot of time also for watching videos, dan juga menghabiskan banyak waktu untuk menonton video. And then the third, the viewers will be stuck or even less, dan penonton kita akan segitu-segitu aja ya, atau mungkin bisa berkurang, depends on how many people we visited, tergantung dari berapa orang yang sudah kita kunjungin ya. And mostly they don't watch our video fully, dan kebanyakan atau rata-rata mereka tidak menonton video kita secara penuh ya, maksudnya full, from the beginning till the end, dari awal sampai akhir ya. Even okay, this is my experience ya. Even I watch their video fully, meskipun saya menonton video mereka secara full ya, because I'm using my computer to watch, karena saya menggunakan komputer untuk nonton ya. I always tell Ana, saya selalu mengatakan yang sejujurnya. Besides, I also want to help them as we are a beginner. Selain itu, saya juga mau menolong mereka sebagai seorang pemula ya, because I'm also a beginner here, karena saya juga pemula di sini ya. And then the fourth, yang keempat, my channel is not growing at all, karena saya tidak berkembang ya, memang tidak berkembang. And then the fifth, I have haters. Saya punya banyak haters, atau kita diartikannya pembenci gitu ya. That's okay. So I decided to live that way and let my channel off almost 1 year. Jadi saya memutuskan untuk meninggalkan itu semuanya, dan saya membiarkan channel saya tuh udah pokoknya stop dulu lah gitu ya, kurang lebih 1 tahun ya. But because I'm monetized channel, karena saya channel yang sudah monet ya, sudah monetisasi, so I need to update sometimes. Jadi saya harus update sesekali gitu ya intinya ya. Otherwise I will get demonetized if I never update. Atau bisa jadi saya kena dismonet kalau saya tidak pernah update. Since then, sejak itu I did live stream. Saya melakukan live streaming and I uploaded video when I want. Dan saya juga upload video ketika saya mau aja gitu ya. But kinda have no idea. Tapi ya karena gak ada ide ya. Let's say I didn't find my passion. Bisa dibilang saya tidak punya kayak gairah gitu ya. What content is suit for me? Konten apa yang memang cocok untuk saya? That I really enjoy to do it. Yang saya merasa menikmati ya untuk melakukan itu ya.
yeah, we need to do some observations. Kita butuh untuk melakukan observasi ya, and learn a lot, dan belajar banyak until we find content, sampai kita menemukan sebuah konten that we will not run out of ideas, yang kita nggak akan pernah kehilangan ide ya. For me, bagi saya, this is my thing now. Ini kesukaan saya sekarang ya. I do what I want, saya melakukan sesuatu yang saya inginkan, and what I feel comfortable with, dan saya merasa nyaman di situ ya. Without thinking about viewers, tanpa memikirkan penonton, and who I should visit back, dan siapa yang harus saya kunjungi balik ya. And also, dan juga I don't have to stay up every day, dan saya nggak perlu untuk begadang tiap hari ya, because this is not good for our health, karena ini nggak bagus untuk kesehatan kita ya. I can be more focused on idea, saya bisa lebih fokus dengan ide-ide yang saya punya, and make script, dan bikin ini ya, apa namanya, script. So I will not lose my words, jadi saya nggak akan kehilangan kata-kata when I make a video, ketika saya membuat video ya. For me, bagi saya it's important, bagi saya ini penting ya, since I'm easy to forget something. Karena saya orangnya mudah pelupa ya, including the words which I'm gonna say. Termasuk kata-kata yang ingin saya katakan ya. So better I make sure right, jadi lebih bagus saya membuat skrip atau naskah ya. And I always use bilingual, dan saya selalu menggunakan dua bahasa ya. And I don't care, dan saya nggak peduli if some people still say that I'm so English ya. Dan saya nggak peduli ketika orang-orang mengatakan kalau saya so English ya. Cause I love to practice my English, karena saya seneng praktek aja gitu ya, praktek bahasa Inggris gitu intinya ya. Believe it or not, percaya atau tidak, when I come back on YT, when I come back on YouTube, ketika saya kembali ke YouTube ya on July 2024, bulan Juli ya 2024, and I start new thing, dan saya memulai tema yang baru. I still have viewers, saya masih punya penonton loh, even not much yet, meskipun masih belum banyak. And you know what, dan kalian tahu nggak, my viewers now, penonton saya sekarang, bisa they are my subscribers, selain mereka adalah subscriber saya, agak more also from people. Saya juga dapat dari beberapa penonton who are not my subscribers, yang mereka tuh bukan subscriber saya ya. Then I got more subscribers from that, dan saya juga mendapatkan subscriber baru loh. See, lihat ya. Let's say this is amazing for me. Saya bisa mengatakan kalau ini sesuatu yang luar biasa untuk saya ya. It makes me more excited, you know. Ini membuat saya lebih bersemangat, kalian tahu nggak? So I'm gonna do more and more. Saya akan melakukan lebih dan lebih ya, such as for the observation, untuk observasi, and then experiments, and also learn a lot, dan juga belajar lebih dan lebih ya. I don't know until when, saya nggak tahu sampai kapan, but at least, tapi paling tidak I try. Saya mencoba ya. I try then nothing at all. Saya mencoba daripada nggak sama sekali kan. This is my experience. Ini pengalaman saya. How about yours? Bagaimana dengan kalian? I'm Faizanina. Stay positive, stay wise.